kesehatan. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Marvel dan Wenda dari Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Elektro. Sini saya akan menjelaskan tugas tentang Pancasila, yaitu yang pertama kata pengantar, daftar isi, bab 1 pendahuluan, A. Latar belakang, B. Rumusan masalah, C. Tujuan. Termasuk dalam pembahasan yang pertama, 1. Urgensi Pancasila sebagai etika. Sebagai sistem etika Pancasila diperlukan dalam mengatasi problem yang dihadapi oleh bangsa ini. Di antaranya masih terjadinya pelanggaran hak asasi manusia atau HAM, ketimpang sosial antara si kaya dan si miskin yang semakin hari terpolarisasi, dan ketidakjujuran orang kaya dalam membayar pajak, agar persoalan ini terselesaikan sampai saat akar permasalahannya. Bagi rakyat Indonesia, beberapa alasan tentang pentingnya pengembangan Pancasila sebagai sistem etika, diantaranya menetapkan sila-sila Pancasila sebagai sistem etika berarti menempatkan Pancasila sebagai sumber inspirasi dan moral bagi penentu sikap. Pancasila sebagai sistem etika memberi arahan bagi setiap warga negara sehingga memiliki orientasi yang jelas dalam tata pergaulan baik lokal dan nasional, regional, dan internasional. Yang kedua, pengertian etika, etimologi dan terminologi. Secara etimologis, istilah etika berasal dari kata Yunani kuno, yaitu ethos, yang berarti adat atau kebiasaan cara bertindak dan karakter. Istilah ini kemudian diadopsi ke dalam bahasa Latin sebagai etika, yang berarti hal-hal yang berhubungan dengan tika laku manusia, yang menjadi etis dalam bahasa Inggris. Dalam pandangan Aristoteles, etika membahas tentang perilaku manusia dan cara terbaik untuk mencapai kebahagiaan atau kebaikan hidup. Aristoteles berpendapat bahwa kebaikan moral adalah etika terletak pencapaian keseimbangan dan harmoni dalam perilaku manusia yang disebut sebagai golden mode. Ini adalah tengah-tengah antara kekurangan dan kelebihan, di mana individu menghindari ekstrim-ekstrim yang dapat mengarah pada perilaku buruk. Contohnya, keberanian adalah suatu kebajikan, tetapi kelebihan dari keberanian dapat menjadi keberanian yang ceroboh. Sedangkan kekurangan dapat menjadi pengecut. Keseimbangan di antara kedua merupakan golden mean yang diinginkan. Etika sebagai bagian dari pengetahuan praksi, menurut Aristoteles, memiliki keterkaitan dengan kajian filsafat saat ini yang mengintegrasikan etika ke dalam cabang kajian aksiologi. Definisi etika. Istilah etika memiliki paling kurang 3 pengertian. Pertama, nilai-nilai dan norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok sosial dalam mengatur. Kedua, kumpulan asas atau nilai moral yang menjadi pegangan dan tuntutan dalam menjalani sesuatu dalam hidup. Di sini dimaksudkan kode etika, yaitu daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh lembaga profesi. Untuk filsafat tentang tindakan manusia yang dinilai baik atau buruk. Etika dan moral berbicara mengenai eksplorasi. Setiap pelajaran dapat ditemukan bahwa arahan memiliki konsekuensi yang sama sebagaimana halnya dengan etika, yaitu membimbing manusia menuju kebaikan dan kesempurnaan.
Keduanya berfungsi sebagai paduan moral yang membentuk individu, akad menciptakan suatu kerangka kerja nilai-nilai yang diharapkan. Melihat ciri-ciri kekhususan moral, salah satu aspek yang menonjol adalah keterkaitan langsung dengan inti karakter manusia. Relasi etika, agama, dan hukum menciptakan perbedaan dengan antara umat, menggambarkan kompleksitas dalam memahami wahyu dan tidak jarang ditemukan berbagai macam interpretasi terhadap teks-teks suci. Oleh karena itu, agamawan sebagai pemeluk kewenangan dalam menyampaikan pemahaman keagamaan menyadari kompleksitas ini dan membangun etika dalam menafsirkan wahyu. Etika ini memiliki peran penting dalam memberikan batasan rasional bagi para agamawan dalam memahami dan menafsirkan ajaran-ajaran ilahi. Etika tersebut mencangkup kaidah-kaidah moral dan norma-norma keagamaan yang menjadi panduan dalam menafsirkan wahyu dengan penuh rasa tanggung jawab. Dengan adanya etika diharapkan dapat dilakukan dengan kebijakan, menghindarkan pemahaman yang keliru atau disalahartikan. Etika ini memiliki peran penting dalam memberikan batasan rasional bagi para agamawan. Relasi etika, norma, dan fakta. Etika dan norma memiliki kaitan yang erat dengan pandangan hidup atau world five. Pandangan hidup adalah bagaimana cara seseorang melihat dunia atau mengartikan kenyataan, sehingga korelasi pandangan hidup seseorang dengan bagaimana mereka memandang kehidupan dan realitas secara keseluruhan dipengaruhi oleh bagaimana mereka memahami dan serta menentukan norma-norma dan prinsip-prinsip etika yang mereka anut. Contoh, jika seseorang individu dengan world five yang bersandar pada nilai agama, maka etikanya akan sangat religius dan norma yang diyakini akan mengikuti religius yang dianutnya. Itu adalah pembahasan masuk dalam C. Tujuan pembelajaran etika. Beberapa alasan diperlukan etika, yaitu 1. Etika mencoba memberikan rangsangan imajinasi moral, yaitu tentang kesadaran hidup dalam jaringan hubungan moral serta mengetahui akibat posisi moral. Selain itu, etika mencoba untuk mengenal konflik moral dan merangsang emosi moral. Yang kedua, etika berusaha untuk mengenal persoalan etis. Yang ketiga, etika berusaha untuk memberikan keterampilan analitis, yaitu tentang keadilan, otonomi, martabat, hak, preskripsi, keputusan moral, dan prinsip etis. 4. Etika berusaha menganalisis kewajiban moral dan tanggung jawab sosial. Yang kelima, etika berusaha untuk menanamkan toleransi atas perbedaan di kalangan individu dan kelompok masyarakat. 6. Etika berusaha menanamkan tentang etika profesi, kode etika, sejarah profesi, dan persoalan. 7. Etika berusaha untuk mengenal prinsip-prinsip etika. Itu adalah tujuan. Dimasuk bab 4 penutup. Pengembangan Pancasila sebagai asesmetik memiliki efek yang dalam setiap warga negara Indonesia sikap dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya sebagai individu tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat, bangsa, dan negara. Pentingnya pengembangan Pancasila sebagai sistem etika terletak pada perannya sebagai sumber inspirasi dan moral dalam menentukan sikap dengan menempatkan
sila-sila Pancasila sebagai panduan etika. Ketika secara efektif, prinsip-prinsip moralitas, nilai-nilai, dan standar perilaku yang menjadi pijakan tindakan manusia, dengan demikian Pancasila tidak hanya sekedar ideologi negara, tetapi juga fondasi dan memadu individu dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terima kasih, itulah materi dari saya tentang Pancasila. Akhir kata, shalom, selamat siang. Senja yang datang di ujung langit, hadirkan jingga yang cemerlang, seperti hangatnya sang mentari, ku tersenyum menikmatinya.